Pada suatu ketika di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang pencuri yang hendak bertaubat. Dia duduk di majelis di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat berkumpul di Masjid Nabawi. Saat itu dia mendengar perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka suatu ketika dia akan memperoleh yang haram itu dalam keadaan halal. Namun pencuri ini tidak memahami sepenuhnya makna kata-kata itu, dan kebingungannya semakin bertambah ketika sahabat-sahabat Nabi mendiskusikan makna tersebut, meninggalkannya dengan rasa tersisihkan. Ketika malam semakin larut, rasa lapar menyiksa pencuri itu. Keluarlah dia dari masjid demi melupakan rasa laparnya. Di suatu gang tempat dia berjalan, dia mendapati suatu rumah yang pintunya sedikit terbuka. Dengan insting pencurinya yang tajam, dia dapat melihat dalam gelap bahwa pintu itu tidak terkunci. Timbullah gejolak dalam hatinya untuk mencuri atau tidak. Tidak, dia merasa tidak boleh mencuri lagi. Namun, tiba-tiba timbul bisikan aneh dalam hatinya. Jika kamu tidak mencuri, mungkin akan ada pencuri lain yang belum tentu sebaik kamu. Terpancing oleh pikiran ini, maka dia memutuskan hendak memberitahukan pemiliknya agar mengunci pintu rumahnya karena sudah lewat tengah malam. Saat hendak memberi salam, muncul kembali bisikan yang tadi dia dengar. Hei pemuda, bagaimana kalau ternyata di dalam ada pencuri? Dan pintu yang terbuka ini adalah perbuatan si pencuri itu. Bila engkau mengucap salam, akan kagetlah dia dan bersembunyi. Alangkah baiknya jika engkau masuk diam-diam dan memergoki dia dengan menangkap basahnya. Benar juga. Pikirnya dalam hati. Maka masuklah dia dengan tanpa suara. Ruangan rumah tersebut agak luas. Dilihatnya berkeliling ada satu meja yang penuh makanan. Timbul keinginannya untuk mencuri lagi. Namun segera dia sadar. Tidak. Ia tidak boleh mencuri lagi. Masuklah dia dengan hati-hati. Syukurlah tidak ada pencuri. Berarti memang sang pemilik yang lalai mengunci pintu. Sekarang tinggal memberitahukan kepada pemilik rumah tentang kelalaiannya. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar suara mendengkur halus dari sudut ruang. Ternyata di ruangan tersebut, ada seorang wanita cantik sang pemilik rumah yang sedang tidur. Tanpa dia sadari, kakinya melangkah mendekati tempat tidur. Perasaannya berkecamuk. Kecantikan dan tidak lengkapnya busana tidur yang menutup sang wanita membuat timbul hasrat kotor dalam dirinya. Begitu besar hasratnya hingga keluar keringat dinginnya. Seakan jelas dia mendengar jantungnya berdetak kencang di dadanya. Dan tak dia sangka, dia sudah duduk mematung di samping tempat tidur. Tidak, aku tidak boleh melakukan ini. Aku ingin bertaubat dan tidak mau menambah dosa yang ada. Segera dia memutar badannya untuk pergi. Akan dia ketuk dan beri salam dari luar sebagaimana tadi niatnya dari awal. Ketika akan menuju pintu keluar dan melalui meja makan tadi, tiba-tiba terdengar bunyi dalam perutnya. Dia lapar, muncullah suara aneh tadi. Bagus, pemuda yang baik. Bagaimana? Ringankah sekarang perasaanmu setelah melawan hawa nafsumu? Ya, Alhamdulillah ada rasa bangga dalam hati ini dapat berbuat kebaikan dan niat perbuatan pemberitahuan ini akan sangat terpuji. Pikir sang pemuda. Lalu suara itu berkata, Maka sudah sepatutnya engkau memperoleh ganjaran dari sang pemilik rumah atas niat baikmu itu. Ambillah sedikit makanan untuk mengganjal perutmu agar tidak timbul perasaan dan keinginan mencuri lagi. Berpikirlah dia merenung sebentar. Patutkah dia berbuat begitu? Tiba-tiba dia tersadar serta berucap dalam hati. Engkau dari tadi yang berbicara dan memberi nasihat kepadaku, tapi nasihatmu itu telah menjadikan aku menjadi tamu tidak diundang seperti ini. Tidak. Aku tidak akan mendengarkan nasihatmu. Bila engkau Tuhan, tidak akan memberi nasihat seperti ini. Pasti engkau syaitan. Celaka aku. Bagaimana kalau ada orang di luar dan segera melihat perbuatanku? Aku harus keluar. Maka tergesa-gesa ia keluar rumah wanita tersebut. Ketika tiba di hadapan pintu, dia mengetuk keras dan mengucap salam yang terdengar serak menakutkan. Setelah itu, tanpa memastikan pemiliknya mendengar atau tidak, dia kembali menuju masjid dengan perasaan galau, namun lega. Karena tidak ada orang yang memergoki dia melakukan apa yang disarankan bisikan aneh tadi. Sesampai di masjid, dia melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdiri sholat. Di sudut ruang ada seorang yang membaca Al-Quran dengan khusyuk sambil meneteskan air mata. Di sudut-sudut lainnya terdapat para sahabat dan kaum syufa sedang tidur. Dingin sekali malam ini, lapar sekali perut ini. Teringat lagi dia akan pengalaman yang baru dia alami. Bersyukur dia atas pertolongan Allah yang menguatkan hatinya. Tapi tidak dia dengar lagi bisikan Allah di hatinya. Apakah Allah marah kepadaku?
Lalu ia menghampiri sudut ruang masjid duduk dekat pintu, dekat orang yang membaca Al-Quran. Di tengah melamunnya, dia mendengar sayup namun jelas bait-bait ayat suci. Dan mereka semuanya di padang mahsyar akan berkumpul menghadap kehadirat Allah. Lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong. Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan daripada kami asap Allah walaupun sedikit saja? Mereka menjawab, seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh ataukah bersabar. Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Bergetarlah hatinya mendengar perkataan Allah yang didengarnya. Berkatalah ia, Apakah engkau berbicara kepadaku ya Allah? serasa lapang hatinya. Semakin asyik dia mendengarkan bacaan ayat suci itu, maka lupalah ia akan laparnya, segar rasanya badannya. Cukup lama ia mendengarkan bacaan orang itu, hingga tiba-tiba tersentak dia karena bacaan itu dihentikan, berganti dengan ucapan menjawab salam. Terlihat olehnya pula bahwa pria itu menjawab salam seorang wanita cantik dan seorang pria tua yang masuk langsung menuju tempat Nabi Muhammad SAW sedang duduk berzikir. Dan ternyata wanita itu adalah wanita yang rumahnya dia kunjungi tadi. Timbul gelisah hatinya. Apakah tadi ketika ia berada di ruangan itu sang wanita pura-pura tidur dan melihat wajahnya? Ataukah ada orang yang diam-diam melihatnya? Mungkin laki-laki tua yang bersamanya adalah orang yang diam-diam memergokinya ketika dia keluar dan mengetuk pintu rumah itu. Tubuhnya gemetar. Dia tidak mampu menggerakkan anggota tubuhnya untuk bersembunyi atau pergi. Apalagi tampak olehnya pria yang tadi membaca Al-Quran hendak tidur dan tak lama pun mendengkur. Pencuri yang bertaubat itu panik melihat kedua orang yang baru saja masuk tersebut sudah berbicara dengan Nabi SAW. Hampir saja dia terjatuh ketika terdengar suara Nabi Muhammad SAW. Hai Fulan, kemarilah. Dengan perasaan takut, dia perlahan mendekat. Dia berusaha menyembunyikan wajahnya. Dia mendengar sang perempuan masih berbicara kepada Nabi Muhammad SAW. Benar ya Rasulullah, saya sangat takut pada saat itu. Saya bermimpi rumah saya dimasuki oleh orang yang hendak mencuri. Dia mendekati saya dan hendak memperkosa saya. Ketika saya berontak, ternyata itu hanya mimpi. Namun ketika saya melihat sekelilingnya, ternyata pintu rumah saya terbuka sebagaimana mimpi saya, dan ada suara menyeramkan yang membuat saya takut. Maka segera saya menuju rumah paman saya untuk meminta dicarikan suami buat saya, agar kejadian yang di mimpi saya tidak terjadi bila saya ada suami yang melindungi. Sehingga beliau mengajak saya menemui engkau di sini agar memilihkan calon suami untuk saya. Nabi SAW memandang kepada si pemuda bekas pencuri, lalu berkata, Hai Fulan, karena tidak ada pria yang bangun kecuali engkau saat ini, maka aku tawarkan padamu, maukah engkau menjadi suaminya? Dia terkejut mendengar itu, dan dengan cepat mengangguklah pemuda tersebut. Kemudian setelah sholat subuh Nabi SAW mengumumkan hal ini dan meminta para sahabat mengumpulkan dana untuk mengadakan pernikahan dan pembayaran mas kawin si pemuda ini. Setelah pernikahannya, tahulah ia akan arti perkataan Nabi Muhammad SAW yang lalu. Barang siapa meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka suatu ketika dia akan memperoleh yang haram itu dalam keadaan halal. Itulah salah satu kisah tentang keutamaan dan pahala bagi orang-orang yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah. Semoga kisah ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua.